Dan yang menariknya ya, pada 2 hari yang lalu saya nonton di CNBC Indonesia bahwa sebenarnya pemerintah Republik Indonesia ini sudah menawarkan harga 1,3 BPT dari saham INO. Dan kalian ya, nilai book sale dari INO sendiri itu adalah Rp3.112. Jadi apabila INO menyetujui harga tersebut ya, 1,3 BPT, itu harganya sudah 5.100 ya, kurang lebih. Dan bila kita bandingkan dengan harga info saat ini ya, banding 100, yang artinya itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan penawaran dari pemerintah. Jadi investor itu memiliki kesempatan membeli info itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan penawaran dari pemerintah itu sendiri. Pada April 2021, harga saham Vale Indonesia dengan order saham info sempat menyentuh harga ininya yakni 8.800. Lalu kemudian koreksi tajam dan naik lagi pada awal tahun 2023 yang cepat menyentuh harga 7.350. Semenjak hari itu harga saham INO terus mengalami tren penurunan, dan pada saat video ini dibuat tanggal 12 Januari tahun 2024 harga sahamnya sudah mendekati harga 4.000. Begitu pula dengan harga komoditas nikel. Pada Maret tahun 2022 cepat meledak ke harga $48.000 per ton. Sekarang sudah sepertiganya menjadi $16.000 per ton. Dan fakta menariknya, nikel merupakan logam dengan penurunan yang terbesar sepanjang tahun 2023 sebesar 45%. Pertanyaannya sekarang, apakah harga nikel akan kembali lidahnya ke 30.000 sehingga saham-saham nikel bisa ikut naik? Apalagi kalau kita lihat di media ya bahwa pikiran nikel itu selalu berhubungan dengan mobil listrik. Sedangkan tren penggunaan mobil listrik di Indonesia saja itu sudah meningkat ya, tren penggunaan mobil listriknya. Halo semuanya, kembali bersama saya Nurul Wijaya di channel Main Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana proyeksi komoditas nikel dan beberapa saham yang lain dengan komoditas ini pada tahun 2024. Mungkin banyak belum tahu bahwa nikel itu berbagi dalam dua kelas. Kelas 1 memiliki OTM minimal itu 99,8%, dan kelas 2 ini memiliki OTM yang lebih rendah dari itu. Di kelas 1 pada intinya digunakan sebagai bahan baku adalah listrik ya. Jadi tidak semua nikel itu dapat dijadikan sebagai bahan baku baterai dari mobil listrik. Nikel kelas 1 ini seperti nikel mate. Hal-hal yang pernah membaca paparan publik seperti Vale Indonesia atau BPA Pupel itu sudah tidak asing dengan istilah nikel mate ini ya, karena memang Vale Indonesia sendiri memproduksi nikel ini. Dan untuk nikel kelas 1 ini memang identik dengan produk nikel yang diolah melalui teknologi high acid leaching dan nikel hydroxide. Jadi jenis biji yang bisa diolah menjadi produk nikel kelas ini kebanyakan itu adanya di bawah 1,5% atau dikenal dengan limonit ya nama asalnya. Itu dari nikel kelas 1. Sedangkan untuk nikel yang kelas 2 itu banyak digunakan untuk stainless steel seperti nikel Big Iron, MPE dan Pelonikel. Jadi kalau kalian sering Antam itu menyebut istilah Pelonikel, memang Antam itu berproduksi ya atau menghasilkan nikel jenis ini. Jadi berbeda dengan Vale ya. Biji nikel yang diolah pun kebanyakan kadarnya sudah di atas 1,5% atau saprolite nikel istilahnya. Sekitar 65-75% dari semua nikel yang diproduksi itu digunakan untuk produksi stainless steel, dan dengan kelas 1 juga ya sering digunakan untuk stainless steel tingkat tinggi. Jadi oleh sebab itu pada 2022 kalau unit itu pernah menyuruh Menteri SDM untuk membatasi penggunaan nikel kadar tinggi untuk stainless steel ya. Jadi wajar ya. Jadi karena pemerintah itu memang menjual nikel itu untuk pasar mobil listrik gitu. Karena memang faktanya dibandingkan untuk membuat baterai mobil listrik, saat ini nikel itu 70%-nya digunakan untuk stainless steel. Dan menurut data dari United Geological Survey dan Kementerian SDM, itu memang sebanyak 70% nikel digunakan untuk membuat stainless steel, dan hanya 5% ya untuk menggunakan baterai mobil listrik. Berdasarkan riset dari International Nickel Study Group yang dirilis pada akhir tahun 2023 lalu, produksi nikel dunia masih akan melampaui permintaan. Jadi terus nikel ini masih berlanjut pada tahun 2024 ya.
dan diperkirakan menembus 239.000 ton. Jumlah itu meningkat dari tahun 2023 yang diperkirakan surplus 223.000 ton dan 2021 itu yang menembus 104.000 ton. Jadi surplusnya itu semakin membesar ya pada tahun 2024 ini. Nah, saya menemukan infografik yang menarik dari S&P Global. Jadi surplusnya itu baru berulang dari tahun 2025 ya diproyeksikan. Dan dengan demikian apabila proyeksi tersebut terrealisasi, maka pasar global itu akan mengalami surplus dalam 3 tahun beruntun ya, seperti yang dinyatakan di awal. Dan perkiraan surplus kumulatifnya itu sudah sebesar 568.000 ton. INSG memperkirakan pertumbuhan permintaan nikel pada tahun 2024 itu sebesar 9%, seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik untuk mengimbangi reduksinya permintaan dari sektor stainless steel ya. Namun, masalahnya produksi global untuk nikel ini tumbuhnya lebih cepat pada tahun 2023 dan 2024 itu masing-masing 12% dan 9%. Bahkan Goldman Sachs mempublikasikan risetnya pada tanggal 18 Desember tahun 2023 bahwa mereka memproyeksikan harga nikel itu pada akhir tahun 2024 akan mencapai 10.000 US dollar per ton ya. Yang artinya kalau sekarang 16.000 itu masih turun 6.000 lagi. Dan bila kita membandingkan dengan proyeksi dari Teknik Ekonomi, harga nikel juga mereka proyeksikan masih akan turun. Meskipun tidak serendah dari proyeksi Goldman Sachs tadi ya, Teknik Ekonomi itu memproyeksikan penurunan harga nikel itu mencapai 14.000 sampai 15.000 US dollar per ton hingga akhir tahun 2024 ini ya. Jadi ada beberapa poin untuk memproyeksikan bagaimana komoditas nikel ini dalam beberapa tahun ke depan. Poin yang pertama tentu saja bagaimana kecepatan transisi kendaraan listrik yang tentu saja akan membantu mendorong pembiayaan nikel. Lalu yang kedua adalah bagaimana pemulihan ekonomi dari Tiongkok itu terus berlanjut ya, terutama di sektor properti. Hubungannya itu karena permintaan dari stainless steel itu akan meningkat ya. Italian tadi 70% dari nikel itu digunakan untuk stainless steel. Kebiasaan catatan dari China, saat ini menjual properti di China itu sedang dalam tren yang menurun. Hal ini disebabkan oleh seperti perubahan demografi dan migrasi dari sektor kota yang lebih lambat ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana salah satu mendorong utama menurunnya harga nikel ini disebabkan karena lonjakan produksi yang cukup masif dari Indonesia itu sendiri ya. Karena Indonesia merupakan produksi nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan logam terbesar di dunia dengan sebagian besar produksi Indonesia merupakan bahan pas-tua nantinya. Bahan dengan emulsian yang lebih rendah yang digunakan sebagai produksi stainless steel. Berbulan nikel telah meluas di Indonesia. Sejak pemerintah Republik Indonesia memberlakukan larangan permanen ekspor biji nikel pada bulan Januari tahun 2020. Hal itu sebagai upaya untuk menarik investor asing ya, mendorong pengelolaan dalam negeri dan lebih jauh lagi hilirisasi penggunaan bahan bakunya. Dan ini berhasil karena telah menarik investor asing, terutama dari China ya, untuk membangun smelter lokal dan membantu meningkatkan nilai ekspor dari Indonesia. Sebagai perbandingan, di Tiongkok sendiri, produksi nikel terbesar di dunia, produksi nikel A1 juga terus meningkat. Produksi minyak olahan masyarakat Tiongkok itu lebih dari 36% ya, jalan Oil dalam 3 kuartal pertama tahun 2023. Dan sebagai respon terhadap harga London Metal Exchange yang istilah historis itu terus meningkat. Yang keempat, Bloomberg pada hari Rabu tanggal 10 Januari kemarin menyatakan bahwa komoditas seperti nikel, lithium, hingga kobalt itu ada terbebani oleh kecepatan transisi energi yang tidak sesuai dengan harapan ya. Saat ini produksi mobil listrik dan baterai itu mulai menurunkan ya agresivitasnya dalam melakukan kecepatan baru, baik dalam ekspansi maupun berinvestasi dalam mengamankan pasokan bahan baku baterai. Hal ini membuat para produsen bahan nikel karena investasi untuk bahan nikel ini sangat besar. Bloomberg mencatat isunya macam komoditas terkait asisi energi dan termasuk kendaraan listrik membuat beberapa perusahaan mengalami kesulitan, dan data tadi yang membuat bahwa investor itu wait and see dulu untuk perusahaan nikel mereka mengukur seberapa kuat atau amat perusahaan nikel ini bisa survive ya, menghadapi menurunnya harga bahan baku nikel itu sendiri. Dan diperkirakan pun hingga 2024 masih akan terus menurun. Lalu bagaimana proyeksinya untuk beberapa saham nikel di Indonesia? Yang pertama adalah Vale Indonesia dengan kode saham INO. Fakta yang menarik dari saham INO ini bahwa saham ini sedang tarik ulur ya, negosiasi
adalah dengan pemiliknya mengendalikan saat ini paling ada dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan yang menariknya ya, pada 2 hari yang lalu saya nonton di CNBC Indonesia bahwa sebenarnya pemerintah Republik Indonesia ini sudah menawarkan harga 1,3 BPP dari saham INO. Sedangkan dari Vale Adadanya itu menginginkan menjual Vale Indonesia ini dengan harga 1,5 BPP. Dan sebagai update sedikit bahwa pemerintah Indonesia ini sudah memiliki saham INO itu 20% dan hendak menambah 14% lagi sehingga 34% jumlah pemilikannya nanti. Dan hari ini si Alifis membuat mereka menjadi pengendali ya di saham INO. Dan balik lagi penawaran dari pemerintah yang ingin membeli INO di harga 1,3 BPP. Dan kalau kalian ya, nilai buku per share dari INO sendiri itu adalah 3.912 rupiah. Jadi apabila INO menyetujui harga tersebut ya 1,3 BPP, itu harganya sudah 5.100 ya kurang lebih. Dan apabila pemerintah Indonesia yang ikut dengan harga penawaran dari INO ya 1,5 BPP, maka dealnya itu lebih tinggi lagi harganya 5.900 rupiah. Dan apabila ya itu dealnya di tengah-tengah, jadi yang satu nawar 1,3 BPP, yang satu menjual 1,5 BPP, mediannya itu kan 1,4 BPP ya, maka kita harga itu 5.500 rupiah. Dan bila kita bandingkan dengan harga INO saat ini ya, banding 100, yang artinya itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan penawaran dari pemerintah. Jadi investor itu memiliki kesempatan membeli INO itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan penawaran dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah saham Antam yang oleh saham AMDM. Antam baru saja melakukan divestasi 2 anak perusahaannya. Yang terbaru itu adalah PT Sumber Daya Alindo sebesar 49%, yang mana di bawah kontemporari Blue Legend, dan nilai investasi ini sebesar 416,5 juta dolar ya, atau setara dengan 6,42 triliun. Sebelumnya Antam juga sudah menjual sebagian MDR Team ya, Hong Kong CBL Limited dengan total itu 341,2 miliar rupiah. Dan tentu saja ya, dua investasi tersebut jangan bagus ya untuk arus cash dari Antam sendiri ya, karena kalau tidak salah untuk investasi anak perusahaan tersebut itu 36 bulan pembayarannya. Kalau koleksi saya salah ya. Oleh sebab itu saya juga cukup optimis ya dengan Antam ini, karena mereka setidaknya dalam beberapa bulan ke depan itu punya arus cash yang banyak. BLI dan Alexian Sekuritas memasang harga wajar Antam itu sebesar 1.950 rupiah. Sedangkan sinar masuk Sekuritas itu 1.650 rupiah. Sedangkan saya sendiri ya menggunakan exporting cash flow dengan rata-rata free cash flow dari Antam dalam 3 tahun terakhir sebagai base cash flow-nya ya. Dan pertumbuhan Antam pada tahun 2024 dan 2025 ini 0%, sedangkan 3 tahun selanjutnya itu bertumbuh 5% ya, karena di L sendiri diperkirakan baru akan membaik harganya setelah tahun 2025. Dan dengan imbal hasil yang saya harapkan anak Antam ini merupakan berusia agresif IR itu sebesar 12%, maka harga wajar dari Antam ini berdasarkan hitungan saya itu sebesar 1.610 rupiah. Jadi beda tipis ya dengan hasil dari sinar masih tadi. Lalu soal yang selanjutnya adalah MBAA dan MBMA. MBA Materi Materials atau MBMA itu semakin gencar dalam melakukan hilirisasi GL demi mendorong rantai pasok kendaraan mobil listrik ya. MBMA itu menjalin kerjasama dengan pemain global seperti Tsingshan sebagai salah satu produsen stainless steel yang terbesar di dunia. Jadi kerjasamanya itu dengan perusahaan China, tapi mereka minta ya membangun melakukan penambangan itu di Sulawesi ya, di Indonesia. Dan kemudian dengan Wayo Obat juga, itu merupakan produsen obat yang berhubungan dari China juga ya, yang digunakan untuk baterai adalah listrik maupun elektronik. Jadi MBA ini memang tanggung-tanggung ya untuk fokus NIL ini, karena mereka berani bahas pinjam uang terus kerjasama dengan beberapa perusahaan yang top ya. Lalu selanjutnya ada NJAL dan Alum Energi. Untuk NJAL ini baru saja meresmikan operasional produksi nikel slot pertamanya di Indonesia, dan ini merupakan yang terbesar di dunia. Jadi Alita Nikel itu baru unit bisnisnya PT Alma Ella Nusantara Legend
yang merupakan perusahaan afiliasi bisnis ya dengan ECAL ini. Dan untuk Alum Energy sendiri, manajemennya sini mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan mereka akan fokus pada NIL ya. Bahkan NIL akan menyumbangkan 75% dari bobot pendapatannya mereka. Dan menurut saya Alum Energy ini sangat gitu ya, karena mereka itu fokus pada NIL saat harga NIL itu sudah mulai naik lagi harganya setelah tahun 2025. Mereka juga membeli saham-saham ya dari beberapa perusahaan NIL ini dengan uang kasnya, berbeda dengan MBAA tadi yang menggunakan utang, sehingga hal ini cukup aman ya bagi Alum Energy. Dari sisi pendapatan mereka akan meningkat ya dari itu dari NIL setelah tahun 2025. Seperti itu penjelasan singkat mengenai proyeksi komoditas NIL di tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.